Rhea's my girlfriend. You're... Because I love him. And I love him. Okay? What do you want? You're a coward. Hai, kembali lagi di channel Layar Flix. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakalan nge-review film komedi romantis yang berjudul Yo, Bestie. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang cemburu melihat sahabat laki-lakinya yang tiba-tiba pulang dari luar negeri membawa pacarnya. Apakah perempuan ini akan menemukan cintanya sendiri atau memperebutkan sahabatnya? Penasaran? Yuk simak cerita lengkapnya. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Perempuan ini bernama Thando Mokoena, biasa dipanggil Thando. Dia adalah cewek aktif, periang, dan sedikit ceroboh. Thando adalah cewek yang tidak beruntung dalam urusan cinta. Dalam urusan cinta, dia selalu mengalami kegagalan. Namun hidupnya bukan berarti tidak berwarna ya guys. Dia mempunyai satu sahabat laki-laki yang sangat baik hati dan selalu pengertian pada dirinya. Sahabat laki-laki itu bernama Charles. Charles adalah sosok laki-laki yang baik, pengertian, humble, dan selalu mengalah di setiap keadaan. Beruntung Thando memiliki sahabat seperti Charles yang meratukan dirinya layaknya kekasih meski mereka hanya berteman. Hingga pada suatu malam, Charles datang ke rumah Thando untuk pamit pergi ke luar negeri sekalian mengembalikan kunci apartemen milik Thando. By the way, Thando dan Charles ini dulu satu apartemen loh guys. Mereka menginap bareng tapi nggak melakukan apa-apa layaknya kekasih. Mereka hanya menjalin pertemanan yang sehat dan baik. But we still have phones though, right? Like, don't go for too long, because when you come back, I could be married. Kini, Charles pindah ke Amerika Serikat. Meski mereka berjauhan, Thando selalu cerita banyak kepada Charles lewat telepon. Setiap menghadiri pernikahan, Thando selalu kasih tahu Charles. Mereka berdua selalu bertukar kabar dari 2023 sampai 2026. Charles juga menceritakan pada Thando kalau dia mempunyai pacar di Amerika. Suatu saat, dia akan mengenalkan pacarnya itu pada Thando. Tapi, Thando tidak pernah memperdulikan berita itu. Lalu, pada percakapan malam ini, Charles mengatakan bahwa dia akan balik ke Afrika. Mendengar hal itu, Thando sangat senang. Ya bu ya? I'm coming home. Ho, heboh banget. Si Thando gugup banget persiapkan kedatangan Charles. Sampai-sampai kostum aja harus pilih yang bagus dan buat pangling. Selain itu, Thando juga buat poster penyambutan kedatangan Charles. Dari kehebohan itu, kedua sahabat Thando menyadari satu hal, bahwa Thando sebenarnya mempunyai rasa pada Charles. Cuma Thando belum menyadari saja. You look like you're gonna go get your man. I mean bestie. Friend, okay, and I'd do anything for him. Waktu yang dinanti telah tiba. Thando dengan semangat menyambut kedatangan Charles. Tiba-tiba, datanglah sesosok perempuan berambut lurus menghampiri Thando. Perempuan ini menyapa Thando duluan. Thando kaget dong. Dalam hati Thando, siapa nih cewek? Kok tahu nama gue ya? Lalu cewek ini menjelaskan bahwa dia mengetahui Thando dari pacarnya. Wow, bagai kesambit beledek di siang bolong. Siksak sok lah si Thando ini. Ia setengah kayak nggak percaya, karena selama ini Charles tidak pernah pacaran dengan siapapun. Terlihat dari raut wajah dan gerak-gerik Thando yang nggak karuan, membuat Charles merasa aneh pada kelakuan Thando. Udahlah Thando, kamu cemburu kan? It really is so nice to meet you. Oh. For the lift. No, I'm fine. My driver's waiting as well, so I... Love your signs, by the way. Very cute. Thando kepo dengan perempuan yang dibawa Charles itu. Dia kepoin semua media sosialnya. Pacar Charles bernama Rhea. Rhea adalah perempuan yang berusia 40 tahun. Dia sudah pernah menikah.
Tando jadi khawatir pada Charles. Dia takut ada yang tidak beres dengan pacarnya itu. Lalu, Tando menghubungi sahabatnya yang bernama Riri. Dia menceritakan pada Riri kalau Charles balik ke Afrika membawa pacarnya. Tando curiga dengan pacar Charles karena dia pernah menikah sebelumnya. Dia takut terjadi apa-apa sama Charles. Melihat Tando yang kebingungan atas perilaku Charles, Riri semakin yakin bahwa Tando itu mencintai Charles. Riri takut Tando akan menghancurkan hubungan Charles dengan pacarnya itu. How am No, ga ke itse. Oh, okay, so what's your play here? What, are you gonna take your man back for his own good? Yeah, your lips are saying get to know her. He's not my man, okay? Outfit you and I ever snatch my man back. I want to make sure he doesn't get his heart broken by a woman who's clearly... Malam ini, Charles dan pacarnya mengundang Tando untuk makan malam di sebuah restoran. Awalnya, mereka bertiga ngobrol seru. Namun, tiba-tiba Charles keceplosan kalau dia akan melangsungkan pernikahan dengan Rhea, pacarnya. Tando sampai keselak. Lalu, Charles meminta Tando untuk menjadi best man-nya. But it's just going to be a small thing by the sea, you know. Just us and the priest. That's why you came back. Yeah. Yeah, and be my best man. That's a brilliant idea. Please say it. Let me just see. Maybe I can get leave from work, yeah? Kini dia pusing, guys. Dia gelisah karena Charles mau nikah. Kakak dan iparnya pun heran pada Tando. Kenapa dia segelisah itu menghadapi kenyataan kalau Charles mau menikah dengan orang lain? Sebagai seseorang yang sudah dewasa, kakak Tando paham. Tando mencintai Charles. Pelan-pelan, kakaknya memberi wujangan positif ke Tando. Akhirnya Tando bisa menerima kenyataan bahwa Tando sebaiknya mendukung sahabatnya menikah. Yang dibutuhkan saat ini adalah dukungan darinya untuk kebahagiaan sahabatnya. Dengan berat hati, Tando terbang ke Plettenberg Bay untuk menjadi best man Charles. Sesampainya di bandara, dia disambut seorang lelaki muda multi-talent yang bernama Nas. Dia bisa menjadi supir, bisa menjadi pemandu wisata, dan bisa menjadi apapun. Yeah. So I run 50. Kini, dia telah tiba di tempat di mana Charles dan Leah berada. Charles dan Leah akan melangsungkan pernikahan di sini, guys, yaitu di pantai hotel ini. Sedangkan Tando, dia memutuskan untuk menjadi best man Charles. Dia akan mendukung kebahagiaan sahabatnya itu. Kini, mereka bertiga kumpul makan siang bareng. Tak lama setelah itu, datanglah Nas menghampiri Tando. Dia memperkenalkan diri pada Charles dan Leah bahwa dia kini menjadi sahabat Tando. Nas ini orangnya memang banyak omong, tapi dia lelaki yang lucu, ceria, dan humble. That's she's He doesn't know what this calls for. It calls for a picture. Everybody say Nas! Setelah Nas pergi, sekarang ganti sahabat kocak Tando datang secara tiba-tiba. Surprise! Setelah itu, Tando menarik kedua tangan sahabatnya turun keluar dari hotel itu. Tando menanyakan niat kedatangan mereka. Lalu Riri menjawab bahwa mereka berdua akan membantu Tando untuk merebut Charles dari tunangannya itu. Mereka berdua ingin membatalkan pernikahan Charles dengan Rhea. Tando langsung shock. Sahabat Tando itu mengira bahwa Tando datang ke pernikahan Charles adalah ingin membatalkan pernikahan. Padahal Tando sudah ikhlas akan hubungan Charles dan tunangannya. Tando ingin Charles bahagia meski tidak dengannya. Tapi, ya, Riri dan Becky masih kekeh ingin membatalkan pernikahan Charles. Bener-bener di luar nurul kelakuan Riri dan Becky ini. This is what got us here. No happy and no happy end. Let's go meet the enemy. She is not the enemy.
Sebagai sahabat, Riri dan Becky tahu banget gimana perasaan Tando. Meski Tando sudah ikhlas, namun Tando menyimpan kesedihan yang amat dalam. Dia hanya berpura-pura ceria di depan umum. Kasihan banget. Malam pun tiba. Tando melamun sendiri di depan kolam renang. Tidak lama setelah itu, Charles menghampirinya. Mereka berbincang banyak. Tando menanyakan pada Charles mengapa ia harus pura-pura menyukai udang di depan tunangannya itu. Padahal Charles tidak menyukai udang. Dan Charles pun menjawab bahwa ketika kita sudah menemukan seseorang yang tepat, kadang kita harus berani melakukan hal yang kita takutkan demi suatu hubungan yang langgeng. Ya, kata-kata yang bijak. Kembali ke individu ya guys, bisa pro, bisa kontra. We just look past the flaws, to keep someone in your life. When you find your person, you make it work, whatever it takes. And you want to sometimes, very thing that you need to do. Oke, kita lanjut lagi. Suara kembang api meriahkan suasana para remaja. Begitu juga dengan Charles, Rhea, Tando, Nas, Riri, dan Becky. Mereka semua bergurau bersama di pantai sambil minum setengah mabuk. Terlihat Nas yang kini semakin aktif mendekati Tando, dan Tando pun mempersilakan Nas untuk mendekatinya. Melihat hal itu, ada satu laki-laki yang panas nih guys. Siapa coba? Si Charles cemburu nih. Sebenarnya kalau sudah bersahabat lama banget itu, ada loh percikan cinta. Meski kadang nggak besar, tapi ya sedikit-sedikit itu pasti ada lah ya. Ya nggak sih? Charles was never the right one. Oh, no. Never, ever. Esok hari tiba, saatnya berpetualangan dimulai. Sebelum hari H pernikahan, Rhea mengajak Charles, Tando, Riri, dan Becky pergi berpetualangan yang dipandu oleh Nas. Mereka semua ingin ke pantai tersembunyi yang sangat cantik. Namun perjalanan ke pantai harus melewati hutan. Sebenarnya mereka berenam berjalan bareng-bareng di hutan. Namun karena Charles asik berbincang dengan Tando, akhirnya rombongan mereka terpisah. Nas jalan duluan dengan Rhea, Riri, dan Becky, sedangkan Charles berjalan berdua dengan Tando. Di pertengahan jalan, Charles bilang ke Tando bahwa Nas bukan pria yang tepat buat Tando. Charles tidak setuju kalau Tando berpacaran dengan Nas. Mendengar hal itu, Tando kesal. Lalu Tando menjawab, "Aku hanya butuh laki-laki yang mau menerimaku apa adanya. Ya, meski belum ada perasaan sama Nas, setidaknya dicoba dulu, siapa tahu cocok." Gitu kan, wah. Karena asik ngobrol, mereka berdua baru menyadari kalau mereka terpisah dengan Nas dan lainnya. Akhirnya mereka pilih jalan sendiri. Sedangkan Nas Deka kah? Haha. Mereka tersesat, guys. Nas, benar-benar pria yang kocak. Are you sure you know where we're going? Yeah, no, don't worry. I know this forest like the back of my... That's what you said 20 minutes ago. Okay, look, if we just calm down and just, keep quiet... Tidak lama setelah itu, Charles dan Tando nyampe duluan di pantai tersembunyi itu. Pemandangan yang cantik dan air pantai yang dingin membuat Tando ingin berenang di sana. Namun, Charles melarangnya. Setelah itu, Tando mengutarakan perasaannya. Tando merasa aman dan tenang hanya dengan satu laki-laki, yaitu Charles. Mendengar hal itu, Charles kaget dan bingung harus ngomong apa. Belum sempat menjawab pernyataan Tando, Rhea dan rombongan sampai di pantai itu. And I've always known that it was you. From the first time I laid eyes on you, my favorite thing about being alive, about being in love, and my heart, it's at home when it's with you. Oh, thank God! Are you ever gonna grow up? I'm lost in the forest and you're here frolicking. We do this later? No, we're gonna do this now. Rhea merasa ada yang aneh dengan Tando dan Charles. Mereka seperti ada ikatan batin yang tak bisa terpisahkan. Tiba-tiba, Nas nantang Charles main terjun dari tebing ke laut.
Tanpa basa-basi, Rhea langsung melarang Charles. Namun, kali ini Charles tidak menuruti kata Rhea. Charles ingin mencoba hal baru sesuai dengan kata hatinya. Maklum guys, selama berpacaran dengan Rhea, Charles selalu nurut dan patuh aturan Rhea. Sepertinya kini Charles mulai sadar kalau tidak semua kemauan pasangan harus kita turuti. Selagi bukan kegiatan yang negatif, harusnya pasangan itu saling mendukung satu sama lain. Bukan begitu guys? Haha. Up and over, Baba. Up and over. I need to calm down, Lapo. Malam pun tiba. Semua balik ke hotel. Saat di lobi, Tando cemburu melihat Charles dan Rhea. Karena kekesalannya, Tando melampiaskan pada Nas. Dia mencumbu Nas dengan sangat intim. Lalu, Tando dan Nas lari-lari menuju kamar Tando. Tapi, ada yang ngintip nih. Oh, Charles ngintip lihat mereka berdua lagi kasmaran. Charles gelisah mendengar suara ramai dari kamar Tando. Tando dan Nas memang sedang memadu kasih. Tapi, di pertengahan itu, Tando tersadar. Dia melakukan hubungan badan dengan orang yang tidak ia cintai. Tando meminta maaf pada Nas. Dia tidak bisa melakukan hubungan badan dengannya. Nas pun menyadari dan dia pergi dengan tersenyum. That was quick. Man wears many hats. Rupanya Tando sudah tidak kuat membawa beban hatinya. Akhirnya, dia curhat isi hatinya kepada Riri. Dia menceritakan pada Riri bahwa dia mencintai Charles. Dadanya sangat sesak. Dan Riri pun menyarankan untuk menyatakan perasaannya, meski Charles belum tentu mencintai Tando. Setidaknya hati Tando lega ketika jujur pada Charles. Tando ini anak baik, guys. Dia tidak mau merusak pernikahan Charles. Tando tidak ingin melukai sahabatnya. Dia ingin melihat Charles bahagia. Namun, hatinya tidak bisa bohong kalau dia sangat sedih. Hatinya sakit bagai tercabik-cabik pisau. Di sisi lain, dia ingin lihat sahabatnya bahagia, namun di sisi lain juga dia broken heart. I almost told him that I love him. Because I love him. And I love him and only him. What am I gonna do? I can't ruin this for him. And I won't. Logika dan hati tidak sinkron. Akhirnya Tando menenangkan diri di pantai. Malam-malam ia duduk sendiri melamun di kegelapan dunia. Tidak lama setelah itu, si Charles tidak sengaja melihat Tando di pantai. Lalu dia nyamperin Tando. Melihat Tando yang lagi sesenggukan, lantas Charles pun bertanya alasan Tando menangis. Dan Tando pun menjawab bahwa dia akan kehilangan satu orang yang berarti dalam hidupnya. Pernyataan ini membuat Charles bingung. Tando tidak menjelaskan secara detail siapa orang yang sangat berarti itu buat Tando. Suasana menjadi panas. Charles terus bertanya, namun Tando merasa bisu dan tidak bisa jujur akan perasaannya. Lalu Tando keceplosan dikit. Dia menangis karena Charles mau menikah. Lantas Charles melontarkan kata-kata lumayan keras. Charles bertanya, "Apa kau mau aku mundur dari pernikahan besok? Apakah kau mau kita hidup bersama?" Nada tinggi Charles membuat Tando takut. Lalu Tando pun pergi. Tando. 不要杀蛋断呐 ，OK？ 什么叫卡了？我要杀的。I want. What do you want? What do you want? Funan. Funan, no mind. Tell me, I'll do it. You want me to walk away? You want me? Want us? What do you want? What do you want? You're a coward. And I'm not gonna make that decision for you. Esoknya, pernikahan Charles dan Rhea akan segera berlangsung. Bahkan Riri dan Becky juga sudah siap-siap menjadi best man mereka. Sayang sekali, Tando pergi diam-diam meninggalkan kota ini.
Dia akan terbang pulang ke kota asalnya. Sebelum pemberkatan, Charles merenung. Apakah benar pernikahan ini akan aku lanjutkan? Tanya dalam hati. Tidak lama setelah itu, Charles mendatangi Rhea yang masih berdandan di kamar hotel. Charles meminta maaf. Dia menyadari bahwa dia pengecut. Dia tidak jujur akan perasaannya selama ini. Charles sebenarnya sudah dari dulu mencintai Tando, tapi dia tidak pernah menyatakan perasaan itu pada Tando. Dia tidak ingin merusak persahabatan. Sampai pada akhirnya, Charles pindah ke Amerika dan bertemu Rhea. Dengan bertemu Rhea, Charles sedikit-sedikit melupakan Tando. Namun ketika bertemu Tando lagi, Charles seperti menemukan potongan hatinya. Ibarat botol terisi penuh bila bersama Tando. Dan bersama Tando, Charles menemukan kebebasannya. Dia menjadi dirinya sendiri. Namun ketika bersama Rhea, Charles menjadi orang lain. Dia harus maksa dirinya untuk menyukai hal-hal yang diinginkan Rhea, meski Charles tidak suka. Mendengar hal itu, Rhea tidak marah. Beruntung, Rhea ikhlas atas pernyataan-pernyataan Charles. Sebenarnya, Rhea sudah paham kok guys fakta-fakta tentang Charles dan Tando. Mereka seperti orang yang mempunyai chemistry yang tak bisa dipisahkan. I can't marry you. You deserve better than this. Better than me. You're not the only one who's made decisions. Charles. I hope she makes you a better man. Akhirnya, pesta pernikahan Rhea dan Charles batal. Kini, Charles menemui Tando di tempat kerjanya, yaitu di rumah sakit. Charles sudah merancang apik penembakan Tando. Dia dibantu sama sahabat-sahabat Tando, saudara Tando, dan rekan kerja Tando. Hohoho, si Charles menyatakan perasaannya guys. Dengan wajah malu-malu, Tando menerima lamaran Charles. You make me believe in love. I don't want perfect. I want you. And I love you, Tando Mgwena. Leaving Rhea No. I left her for me. She left for her, then I left. Listen. I love you too. I love you. Yeay, happy ending. Tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah 1. Kenali perasaanmu sendiri. Tidak semua orang yang dekat dengan kita hanyalah teman. Kadang mereka adalah cinta sejati yang tersembunyi. 2. Perasaan yang kita sembunyikan bisa menjadi beban jika tidak kita kenali dan sadari. 3. Cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Kadang cinta datang dari tempat yang tidak kita rencanakan. 4. Masa depan kita bukan hanya dibentuk oleh pilihan orang lain, tetapi oleh keputusan jujur yang kita buat untuk diri sendiri. Semoga film ini bisa buat pelajaran bagi kita semua. Semoga kalian sehat dan diberikan keberlimpahan. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.